Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin, aku Desi Risma Masari, mahasiswa program studi bimbingan konseling Islam, mata kuliah pengantar psikologi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI MPSI. Nah, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang teori Gestalt. Pengertian Gestalt. Jadi kata Gestalt ini berasal dari bahasa Jerman yang berarti konfigurasi, pola, kesatuan atau keseluruhan. Pokok pandangan Gestalt ini adalah bahwa objek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai sesuatu keseluruhan yang terorganisasikan. Nah, Gestalt ini merupakan aliran yang mengembangkan paradigma pemikiran yang berpijak pada kerangka menyeluruh dalam melihat objek, khususnya dalam proses belajar. Jadi menurut para ahli psikologi Gestalt, manusia ini bukan sekedar makhluk reaksi yang hanya akan berbuat atau beraksi jika ada perangsang yang mempengaruhinya. Jadi manusia ini kan adalah individu yang merupakan kebulatan jasmani dan rohani. Sebagai individu, manusia itu bereaksi dan berinteraksi dengan dunia luar melalui caranya sendiri. Nah, secara pribadi, manusia ini tidak secara langsung bereaksi kepada suatu perangsang dan tidak pula reaksinya itu dilakukan secara membabi buta atau secara trial and error. Reaksi manusia terhadap dunia luar ini tergantung keadaan ia menerima stimulus dan bagaimana serta apa motif-motif yang ada padanya. Manusia ini tuh adalah makhluk yang mempunyai kebebasan. Ia bebas memilih cara bagaimana ia bereaksi di stimuli mana yang diterimanya dan yang mana yang ditolaknya. Selanjutnya adalah hukum teori Gestalt. Yang pertama itu ada hukum keterdekatan, di mana dalam hukum keterdekatan ini kita dapat mengamati objek-objek yang berdekatan satu sama lain. Dia itu akan nampak sebagaimana satu unit persepsi. Dengan demikian, hal-hal yang saling berdekatan dalam waktu atau tempat itu cenderung dianggap sebagai suatu totalitas. Yang kedua itu ada hukum ketertutupan, di mana dia ini menyatakan bahwa kita mempunyai tendensi untuk melengkapi atau mengisi pengalaman-pengalaman yang tidak lengkap agar menjadi lebih berarti, atau hal-hal yang cenderung menutup akan membentuk kesan totalitas tersendiri. Baik, yang selanjutnya yang ketiga itu hukum kesamaan, di mana di sini tuh dalam pengamatan objek-objek yang mempunyai kemiripan satu sama lain akan diorganisir ke dalam satu persepsi. Dengan kata lain, hal-hal yang mirip satu sama lain cenderung kita ini persepsikan sebagai suatu kelompok atau totalitas. Yang terakhir itu ada hukum kontinuitas. Nah, banyak hal-hal yang kontinu atau yang merupakan kesinambungan baik akan mempunyai tendensi untuk membentuk kesatuan atau Gestalt. Baik, selanjutnya adalah prinsip teori Gestalt. Yang pertama itu ada belajar adalah suatu proses perkembangan, di mana anak-anak ini baru dapat mempelajari dan merencanakan bila ia telah matang untuk menerima bahan pelajaran itu, karena manusia ini kan sebagai organisme yang berkembang. Kesediaan mempelajari sesuatu tidak hanya ditentukan oleh kematangan jiwa batiniah, tetapi juga perkembangan karena lingkungan dan pengalaman. Selanjutnya adalah belajar adalah reorganisasi pengalaman, di mana pengalaman ini adalah suatu interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Jadi belajar itu baru timbul bila seseorang ini menemui suatu situasi atau soal baru. Nah, dalam menghadapi itu, ia akan menggunakan segala pengalaman yang telah dimiliki. Selanjutnya ada belajar lebih berhasil bila berhubungan dengan minat, keinginan, dan tujuan siswa. Nah,
Hal tersebut itu akan terjadi bila berhubungan dengan apa yang diperlukan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah progresif, siswa diajak membicarakan tentang proyek atau unit agar tahu tujuan yang akan dicapai dan yakin akan manfaatnya. Yang selanjutnya itu terjadi transfer. Nah, di mana belajar pada pokok yang terpenting pada penyesuaian pertama ialah memperoleh respon yang tepat. Mudah atau sukarnya problem itu terutama adalah masalah pengamatan. Bila dalam suatu kemampuan telah dikuasai betul-betul, maka dapat dipindahkan untuk kemampuan yang lain. Selanjutnya adalah belajar ini berlangsung terus-menerus. Nah, siswa ini memperoleh pengetahuan tidak hanya di sekolah tetapi juga di luar sekolah, baik dalam pergaulan, memperoleh pengalaman sendiri-sendiri. Karena itu sekolah itu harus bekerja sama dengan orang tua di rumah dan masyarakat agar semua turut serta membantu perkembangan siswa secara harmonis. Baik, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan teori Gestalt ini, belajar berkenaan dengan keseluruhan individu serta belajar timbul dari interaksinya yang matang dengan lingkungan sekitarnya. Juga menurut psikologi Gestalt, belajar tidak hanya sekedar merupakan proses asosiasi antara stimulus dan respon yang makin lama makin kuat, akan tetapi menurut psikologi Gestalt ini, belajar itu akan terjadi jika ada pengertian atau pemahaman, bisa disebut dengan insting. Sedangkan teori Gestalt menurut Kohler dan Kafka adalah belajar secara keseluruhan lebih penting daripada bagian-bagian, sebab keberadaan bagian-bagian itu didahului oleh keseluruhan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.